Daging sapi berbumbu yang dipadu dengan sayuran dan digulung oleh roti tortilla sangat pas terasa di lidah. Apalagi rasa kenyang yang dihasilkannya menjadi pilihan bagi kalangan yang sedang malas mengonsumsi makanan berat. Ya, inilah kebab. Makanan yang diyakini berasal dari Timur Tengah di abad ke-8 ini kini bahkan menjadi makanan favorit di seluruh dunia. Penjualnya pun menjamur dari gerobakan sampai restoran. Tapi siapa sangka makanan ini pernah menjadi makanan para prajurit Turki dan tersebar luas berkat invasi tentara Turki di masa pemerintahan Ottoman. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Kalau sehari-hari kalau misalnya lagi malas makan nasi ya malam-malamnya makan kebab penggantinya. Aku suka Kak, karena praktis ya dimakan, terus enak juga buat dibawa kemana-mana. Kebab sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Tak sedikit pula pedagang yang menyesuaikan bahan dan rasa, tentunya agar sesuai dengan lidah dan daya beli warga. Tapi bagi penyuka rasa otentik, nggak usah khawatir. Outlet-outlet kebab dengan cita rasa original masih tetap ada, meski beberapa bahan tetap menyesuaikan ketersediaan. Seperti penjual kebab otentik khas Turki di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat ini. Outlet yang sudah beroperasi selama 10 tahun ini menjual 2 varian kebab, yaitu kebab ayam dan kebab daging. Mustafa, sang pemilik outlet yang juga keturunan Turki asli, mengaku bahwa kebab di daerah asalnya menggunakan daging domba asli. Abi Mustafa mencampur daging domba dan sapi agar lebih sesuai dengan lidah orang Indonesia. Mustafa pun menjual kebabnya mulai dari Rp10.000 hingga Rp33.000. Dagingnya ada daging sapi dan daging ayam. Daging sapinya 60% daging sapi, 40% daging domba. Itu di satu tusukan. Karena orang Indonesia konsumsi dombanya agak likit. Dan segitu likit, kalau bilang domba, bawa kambing. Ya kan? Itu bau daging dombanya jauh beda. Kalau kita bikin benar-benar 100% Turki, bau dombanya ini bikin nyenyak sama orang Indonesia. Alasan Mustafa menggunakan daging sapi karena lebih berlemak dan juicy. Untuk bagian ayam, ia menggunakan campuran paha dan kulit. Sebelum diolah, semua daging harus dimarinasi terlebih dahulu dengan rempah khas Turki. Waktu untuk marinasi sekitar 6 hingga 24 jam. Semakin lama, maka akan semakin bagus hasilnya. Mustafa juga menggunakan campuran susu dan yogurt agar daging lebih empuk dan juicy. Dalam sehari, Mustafa bisa menghabiskan 100 hingga 200 kg daging. Kalau yang aslinya itu dia ada thyme, ya, ada marjoram, kemudian ada cayenne pepper ya, ada bubuk paprika gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin lebih mengandalkan lemak dagingnya dan dari rasa daging itu sendiri gitu, dengan tambah-tambahan bumbu yang mungkin tidak terlalu sama ya. Meski terkesan otentik, penggunaan rempah yang diimpor langsung dari Turki juga memiliki kendalanya tersendiri bagi Mustafa. Ini pernah terjadi pas pandemi, sampai impor, ekspor gitu repot. Waktu itu hampir stok kita mau habis. Dan di sini juga rempahnya dapat susah. Dapat pun harganya bisa 10 kali, 20 kali lipat. Setelah dimarinasi, daging ayam dipotong pipih dan ditusukkan pada logam panjang hingga bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya, tumpukan daging ayam pun dipanggang selama 30 sampai 40 menit hingga matang. Hanya ayam saja yang Mustafa panggang menggunakan tusukan logam. Untuk daging sapi, Mustafa lebih memilih untuk memasaknya di atas teflon biasa. Dan daging wagyu ini kalau ditusukkan, lemaknya itu dan kadar air di dagingnya turun dan itu bikin rasa dagingnya hammer. Agak hammer gitu, kurang juicy. Karena itu ya kita gak dipasang di tusukan, tapi dagingnya selalu fresh. Besaran api panggangan harus selalu diperhatikan. Jika terlalu besar, maka kadar air dan lemak pada ayam akan cepat menurun.
Namun jika terlalu kecil, justru bisa menyebabkan ayam menjadi keras. Meski sejak dulu kebab dikenal identik dengan tusukan logam panjang, ternyata logam tersebut pun memiliki fungsinya tersendiri. Jadi kalau skewer dari besi ini, panas dia akan mengalir di dalam, sehingga tingkat kematangannya itu merata. Dibanding menggunakan, biasanya kita tusuk kayu ya, atau dari bambu gitu. Jadi tusuk dari besi ini sebetulnya dia membantu tingkat kematangan daging lebih merata. Teknik memasak daging secara bertumpuk seperti ini diakui Mustafa bukan sekedar memanggang, tapi juga memiliki teknik sendiri agar daging-daging bisa menyatu. Prosesnya itu ada bumbu, kemudian ditambahkan lemak gitu. Kemudian dipadatkan supaya apa? Supaya dia tetap lembab atau moist gitu. Kemudian pada saat dipanggang nanti daging-daging tipis yang dipadatkan ini akan menyatu gitu. Jadi pada saat diiris dia tidak pecah. Tak hanya rempah yang otentik, Mustafa menggunakan kulit kebab yang dibuat sendiri. Ia tak menggunakan kulit tortilla instan yang sudah jadi. Untuk bahan kulit kebab pun diolah secara dadakan. Pegawai menyiapkan dan membakar kulit kebab hanya ketika ada konsumen yang beli. Olahan kulit kebab dibuat tanpa bahan pengawet dan hanya bisa bertahan beberapa jam saja. Kalau di Turkinya sendiri, kulit saya ini, mereka pakai kulitnya seperti ini juga. Namanya lavaş. Bahasa Turkinya lavaş, mereka pakai ini. Dan mereka itu ada toko-toko khusus bikin roti, kirim ke pedagang-pedagang kebab. Di Indonesia kan pedagang kebab gak sebanyak kayak di Turki. Di Turki banyak banget. Dan itu tekstur rotinya di dalam seharian pasti berubah. 3 jam nanti itu teksturnya beda karena gak ada pengawetnya. Sajian kebab diperkirakan sudah ada sejak abad ke-8. Bukan dari Turki, namun justru dari Persia menyebarkan kebab ke wilayah Timur Tengah sampai India pada abad ke-15. Pada awalnya kebab disajikan dalam bentuk bola daging ayam atau daging domba cincang. Dalam bahasa Persia, kebab adalah istilah dalam teknik memasak daging yang ditusuk dan dipanggang. Istilah tersebut diserap oleh bahasa Arab, yaitu kabab. Memasuki abad ke-16, para tentara Turki lah yang mulai mempopulerkan kebab ke seluruh dunia hingga timbul keyakinan bahwa kebab berasal dari Turki. Nah, zaman dulu itu prajurit-prajurit Turki, ya, prajurit Ottoman itu pada saat berperang, daging panggang itu supaya mungkin bisa dibagikan lebih banyak ya, dia iris tipis gitu. Keberhasilan kebab juga merambah di negara Jerman, bersaing dengan hamburger yang sudah lebih dulu menjadi favorit warga Jerman. Di negara ini, kebab menjadi usaha sebagian imigran Turki yang ada di Jerman. Sebuah gerai kebab di Berlin, Jerman dikabarkan menjadi sangat terkenal. Bahkan gerai ini bisa menghabiskan 400 ton daging sapi dalam sehari. Kebab sendiri punya berbagai jenis varian, yang paling umum adalah Adana kebab, shish kebab, dan doner kebab. Sedangkan di Indonesia, kebab yang paling sering kita temui adalah doner kebab. Prosesnya lebih cepat dan mudah. Dagingnya pun adalah daging olahan yang digiling. Keberhasilan kebab membuat makanan yang satu ini tak sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, kebab juga menjadi salah satu jamuan istimewa di hari-hari besar. Dan kebab ini dulu disajikan hanya di kalangan-kalangan istana gitu. Jadi ini memang hanya disajikan di lingkungan keluarga atau di lingkungan Kesultanan Ottoman. Akan tetapi mulai kesini tuh udah dijadikan satu sajian yang umum. Akan tetapi umumnya seperti ini, dia disajikan pada saat penyambutan, kemudian pada saat hari-hari besar gitu. Kebab memang telah lama menjadi sajian favorit di belahan dunia. Tak hanya memanjakan lidah, tapi juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Energi dan gizinya seimbang sebagai sumber protein dan serat. Dalam porsi yang tepat, kebab bisa membantu melancarkan pencernaan, memperbaiki jaringan tubuh, serta menjaga metabolisme badan.